Semuanya diharap memasang niat dalam qalbi. Sengaja aku talabul ilmi mencari ridhomu. Karena kalau tidak pasang niat, sayang dari jauh-jauh kita datang. Innamal a'malu binniyat. Ya, sama-sama dipasang niat dalam qalbinya ya. Nah, kemudian setelah itu supaya semangat, saya buka dengan pantun. Boleh? Terbang tinggi si burung dalam. Kurang kompak. Sekali lagi, terbang tinggi si burung dalam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa nanti yang jawab salam, saya doakan semoga masuk surga. Semangat kali masuk surganya. Apa mau duluan? Tetapi harus benar, karena banyak yang tidak benar. Contohnya begini, Assalamualaikum, nanti dia jawab Waalaikumsalam. Itu tidak masuk surga itu. Kalau tidak sesuai sunnah, yang sesuai sunnah itu pakai alif lam. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, pakai mus. Ayo sama-sama dijawab yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, mantap. Ini calon ahli surga semua ini. Tapi ada yang kedua, tidak boleh begini. Assalamualaikum. Ramainya ini kadang-kadang Pak Haji, Bu Hajah, Ustazah, bahkan mungkin pimpinan cabang juga ya. Tak boleh begini. Ini Hindu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kadang-kadang begini dia. Lama-lama jadi orang dapat tekulin. Nah, jadi kalau laki perempuan ngucapin salamnya tangan di dada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu. Rasulullah ketika mengajarkan tahlil kepada Ali bin Abi Thalib, dipegang dadanya Ali bin Abi Thalib. Ketika kita tawaf, angkat tangan. Enggak pernah orang Islam itu tawaf di Ka'bah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, enggak ada. Jadi makanya jangan ikut-ikutin agama lain. Itu mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Nah, jadi sekali lagi, awas nanti kalau ketemu saya jangan begini ya Bu, cukup begini. Jadi itu udah berapa itu pelajarannya itu? Ketiga, salam, pantun, ngucapin salam sama isyarat. Nah, baru kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi malam hujan luar biasa. Saya jam 3:30 udah berangkat, tapi kecedek dulu ngisi kajian subuh. Udah hujan, kemarin juga hujan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini datang dari jauh-jauh, ya, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa Tengah, ya mungkin ya.
Bekasi itu luar biasa jauh, walaupun hujan tetap berangkat. Kenapa? Jangan khawatir Bapak Ibu dengan hujan. Hujan itu adalah air. Hujan itu adalah rahmat Allah. Apalagi ibu-ibunya semangat kali ibu-ibu, luar biasa ibu-ibu ini. Makanya dalam hadis ditanya oleh Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Baru kemudian siapa lagi Rasul? Ayahmu. Jadi ibu, ayah berapa? Satu, ibu tiga. Semangat banget Bapak ini. Maksudnya berbakti Pak. Iya, ibu-ibu ini luar biasa. Makanya kan ada lagunya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kan gitu ya. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Terus Pak, tiap tahun mengandung Pak. Bayangkan itu Pak. Kalau mengandung melahirkan sakit enggak Bu? Sakit enggak Bu? Sakit enggak Bu? Sakit. Kapok enggak? Enggak. Itulah hidup ini. Itulah semua ya. Jadi ini sambil nunggu yang lain-lain supaya tak ngantuk. Enaknya kan tidur kita ini. Enaknya tidur cuaca saat begini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua ini remaja-remaja luar biasa kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama adalah PCN Selipi beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Juga yang terhormat Ibu Ketua Aisyah Selipi dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang tidak kalah penting kita hormati adalah Ketua Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustaz Mahsun MPD beserta jajaran kepengurusannya. Kemudian seluruhnya lah Bapak Ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu karena bisa sampai jam 1. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai pengajian. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan. Ya, yang langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak materi yang sudah saya sampaikan. Di antaranya saya punya pelatihan menerjemahkan bacaan sholat kata per kata. Kita bikin kelas 10 pertemuan, insya Allah bisa sholat dan mengerti makna yang dibaca. Nanti boleh coba kita musyawarahkan, kita bikin kelas, terdaftar orangnya 10 atau 15 kali pertemuan, insya Allah bisa berikut dengan gerakannya. Kan sudah banyak itu menerjemahkan Al-Quran, itu terlalu lebar, terlalu umum. Menerjemahkan bacaan sholat ini lebih spesifik dia, karena sehari-hari kita sholat dan nanti yang diperiksa pada akhir adalah sholat. Kemudian saya pembimbing umrah dan haji bersertifikat dan asli, silakan gugat saya tunjukkan yang asli. Nah, kemudian konsultasi waris, ya, konsultasi waris. Juga saya itu, kami ada rekanan konsultasi penyakit medis, non medis, pasutri dan keluarga. Ini rekanan kita ini. Yang kena santet guna-guna, jangan sampai datang ke dukun, bahaya. Ke yang syar'i lah. Juga konsultasi seputar keislaman. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini dia. Dalam hidup ini ada 2 jalan pilihan. Ada berapa Bu? 2 jalan pilihan.
Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melihat pelang begini jalan raya. Nggak bakal ketemu. Adanya di mana? Di pengajian PCL Muhajirin Pasar Selipi. Tuh, ke surga atau ke neraka? Kita sekarang ini sedang milih jalan ke surga berdasarkan hadis Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Oh, itu luar biasa. Tadi kan dari Depok, dari Bekasi, dari Ciputat. Wah, luar biasa. Terus dalam rangka apa? Agar dimudahkan jalan ke surga. Makanya istiqomalah talabul ilmi. Ini kadang-kadang udah dikit, males lah, hujan ya. Mau ke surga kok males-malesan. Orang-orang mau ke neraka semangat-semangat. Masa ke surga tak semangat? Apa ayah kita ini kadang-kadang. Nah, makanya yuk tetap kita istiqomah dalam talabul ilmi. Tema kita pada pagi hari ini adalah amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ya, kira-kira 12 hari lagi lah dari Muhammadiyah. Kapan tanggal 1-nya? Udah ada ketetapan belum? Kapan itu tanggal 1-nya? Tanggal di bulan nasionalnya tanggal berapa? 17 bulan Juni. 17 Juni itu tanggal berapa betulnya? Nah, itu dia. 10 Dzulhijjah dia 17 Juni, berarti 1 Dzulhijjahnya kurang dari 10, sekitar tanggal 7. Tanggal 7 Juni itulah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kita akan mengurai pada kesempatan kali ini terkait dengan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan Ustaz? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Perhatiannya, ayo kita lihat. Ada 10 hari utama di dalam Islam. Yang pertama adalah 10 hari akhir Ramadan. Itu utama. Kenapa? Karena di sana ada malam Al-Qadar. Ada Lailatul Qadar. Jadi cara ngucapnya jangan begini, malam Lailatul Qadar. Nampak kurang cerdas dia. Jangan double. Jadi bilangnya malam Al-Qadar. Kalau tidak pakai malam Lailatul Qadar. Itu. Jangan dibilang malam Lailatul Qadar. Tak cerdas itu orang. Kalau nggak dikasahkan agak demo dikit. Gitu. Itu 10 hari pertama. Yang kedua, 10 hari awal bulan Al-Muharram. Kenapa dia begini dia? Karena di sana ada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi mulia dia. Nah, kemudian ketiga adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar, waktu subuh, demi malam yang 10. Ulama tafsir mengatakan tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran kecuali di balik sumpah itu pasti ada keistimewaan, pasti ada rahasia. Makanya kita harus betul-betul mencari rahasia di balik itu. Misalnya Allah bersumpah wakduha, demi waktu duha, pasti ada rahasia di balik itu. Makanya tegakkan salat duha, dapat nanti rahasia. Begitupun ini demi malam yang 10. Nah, oleh karena itu kita akan kaji pada kesempatan kali ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa saja amalannya? Yuk kita lihat. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ini redaksi hadisnya. Mari kita lihat terjemahannya.
tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat ada yang bertanya, tidakkah juga pergi jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali jika seseorang pergi jihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi, dia gugur di medan jihad, itu lebih utama. Maksudnya begini, kalau ada orang pergi jihad, gedebang perang dia, lalu dia pulang selamat, pahalanya itu masih kalah kalau kita beramal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Masih lebih mulia, lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia terus berjihad, gedebang, lalu dia gugur di medan jihad, itu lebih utama lah. Tapi kalau dia pulang selamat, lebih utama beramal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Iya, tanggal 7, sekarang tanggal berapa ini sekarang di tanggal nasionalnya? Tanggal 25 5 tambah 7, 12 hari lagi kurang lebih, atau 11 hari lagi. Kita siapkan diri kita untuk beramal pada awalnya itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang terjemahannya begini, dari Jabir, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya malam yang 10 itu adalah malam 10 bulan Dzulhijjah, dan al-watr, ganjil itu adalah hari Arafah, sedangkan asy-syafq, genap adalah hari raya kurban. Kenapa Arafah dibilang ganjil? Karena tanggal 9. Kenapa hari raya kurban disebut genap? Karena tanggal 10. Nah, inilah dia menunjukkan betapa luar biasanya beramal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Baik, kita lanjutkan makin mendalam. Mengapa begitu mulia 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Karena berkumpulnya beragam ibadah pokok padanya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar yang wafat 852 Hijrah di dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan yang tampak terkait sebab menjadi istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena terhimpunnya induk-induk ibadah di dalamnya, yaitu salat, puasa, sedekah, dan haji, di mana waktu-waktu yang lain hal demikian tidak akan bisa terjadi. Hanya di bulan Dzulhijjah terkumpul semua amal ibadah itu. Makanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi utama dia. Nah, ini dari informasi Bapak-Ibu, supaya kita betul-betul termotivasi. Nah, adapun bentuk amalannya, mari kita lihat. Amalan yang pertama adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini dia, dan berzikir padanya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa. Disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya. Kana yasumu yawma Asyura wa tis'an min Dzulhijjati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, juga pada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Adapun rinciannya begini. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu niatnya sengaja aku puasa awal bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 9 niatnya sengaja aku puasa Arafah. Jadi maaf, tidak ada puasa tarwiyah sebetulnya, tidak ada. Tarwiyah itu adanya bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu mabit di Mina, nginep di Mina tanggal 8, namanya hari tarwiyah.
Kalau jamaah haji Indonesia yang reguler itu dari hotel, dari penginapan berangkatnya tanggal 9 langsung ke Arafah. Tapi sebagian jamaah plus, kebetulan saya selalu membawa jamaah plus yang saya bimbing, kami selalu tanggal 8 itu dari hotel nginep di Mina, kosong di Mina, hanya beberapa travel. Untuk apa? Untuk mengamalkan hari Tarwiyah. Mereka tidak puasa, mereka mabit di Mina, baru nanti tanggal 9-nya berangkat ke Arafah. Nah, jadi ini amalannya. Ustaz, kalau saya tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak full, boleh enggak Ustaz? Boleh. Saya cuma tanggal 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, baru nanti ditutup dengan hari Arafah. Boleh Ustaz? Boleh. Cuman beda pahalanya dengan yang berturut-turut. Beda. Kalau mau berturut-turut besar pahalanya. Tuh. Kemudian Ustaz, ya, apakah boleh niatnya saya gabung Ustaz? Macam mana maksudnya Pak? Yuk, begini Ustaz, sengaja aku pertama puasa awal bulan Dzulhijjah, sekaligus puasa mengqada Ramadan kemarin, sekaligus puasa sunnah hari Senin. Udah 3 kan? Sekaligus puasa nazar. 4 niatnya. Macam mana itu Ustaz? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan katanya boleh, tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal punya niat masing-masing. Nah, kalau saya cenderung yang itu, satu amal satu niat. Momentumnya apa nih? Awal Dzulhijjah, itulah niatnya. Tapi Ustaz, selama ini saya selalu Senin Kemis, pas hari Senin nggak usah diniatkan, Allah kasih pahala 2, karena selama ini sudah istiqomah. Kalau mengqada di luar itu nanti mengqada. Jangan satu amal tadi banyak niat. Kalau satu amal banyak niat, begini saya kasih analogi. Saya punya hutang kepada Bapak Ustaz Mahsul, Bapak Ketua DKM kita, punya hutang saya 100.000 sama beliau. Suatu ketika beliau mengundang saya resepsi pernikahan putra atau putrinya. Saya datang kondangan Bu, saya masukkanlah uang 100.000 ke amplop, berikut secari kertas saya tulis, Ustaz, ini uang 100.000, saya bayar utang ya sekaligus kondangan. Apa kata beliau? Sungguh terlalu astagfirullah. Nggak boleh, hutang ya hutang, kondangan ya kondangan, gitu loh. Nah, jadi jangan campur-campur niatnya. Udahlah, niatnya awal bulan Dzulhijjah, nanti mengqadanya di hari lain. Harus begitu kita cara beragama, jangan main akal-akalan. Jadi tidak ada patokannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pertanyaan, Ustaz, puasa Arafah itu kan tanggal 9, ya. Tanggal 9 di mana Ustaz? Apakah tanggal 9 di tempat kita tinggal Indonesia atau tanggal 9 di Arab Saudi? Ada 2 pendapat. Ada mengatakan di mana kita tinggal Ustaz, walaupun di Arab udah lebaran. Ada yang begitu. Ada yang berpendapat tidak, berdasarkan mereka wukuf di Arafah. Kalau saya pribadi, saya berdasarkan mereka wukuf. Tanya sama kawan-kawan kita, saudara kita, kapan kalian wukuf? Tanggal sekian. Disitulah kita puasa, karena masih dapat 4 jam. Makanya sering terjadi perbedaan di negeri kita ini. Iya, sering terjadi. Orang di sana sudah lebaran, di sini masih ada yang puasa. Padahal berpuasa hukumnya pada lebaran, hukumnya haram. Tapi itulah tadi yang dipuasakan tanggal 9 atau hari Arafah. Tanggal 9 di mana? Di sini atau di sana? Nah, kalau saya berpendapat, saya pribadi nih, saya mengikuti tanggal 9 di sana, karena di sana sedang wukuf. Gitu cara berpikirnya. Ustaz, saya mau tanggal 9 tempat saya tinggal, silakan. Nanti di akhirat masing-masing pertanggungjawaban kok.
selanjutnya keutamaan puasa sunnah Arafah. Disebutkan dalam hadis, puasa pada hari Arafah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan dosa-dosa kecil yang sesudahnya. Artinya kalau kita puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah, itu kalimatnya, puasa hari Arafah, bukan siyamu yaumi tis'ah, bukan puasa hari 9, bukan, tapi hari Arafah. Ini dasarnya ini. Kalau dia puasa hari Arafah itu dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah, maka dosa yang telah lalu diampunkan, dosa yang akan datang diampunkan. Dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa dengan puasa, dengan amal ibadah, wajib dengan taubatan nasuha. Apa contoh dosa besar, Ustaz? Berbohong dan curang. Nah lo, dosa besar itu. Bohong, curang, berjamaah curangnya. Kalau di Amerika bikin pemilu, pagi pemilu, sore udah diumumkan. Kalau di Jepang bikin pemilu, pagi pemilu 3 jam diumumkan. Indonesia bikin pemilu, belum pemilu, udah ada pemenangnya. Ini namanya nggak curang itu, Pak. Dosa besar itu. Nggak bisa dengan puasa Arafah, nggak bisa dengan haji. Wajib dengan taubatan nasuha. Silakan berkunjung ke channel saya. Beginilah taubat yang diterima. Udah saya upload itu semua. Jadi maksudnya bagaimana Ustadz yang telah lalu sudah diampunkan? Saya paham Ustadz, saya berdosa, puasa Arafah diampunkan. Tapi ini kan diampunkan dosa yang akan datang. Apakah kalau saya puasa Arafah pada tahun ini, setelah saya puasa berarti setahun ke depan saya bebas dong berbuat dosa? Bukan itu maknanya. Maknanya kalau kita puasa dengan penuh keimanan, setahun ke depan kita terjaga, tidak akan melakukan dosa. Itu maknanya maksum, terpelihara. Kita mau bohong-bohong dikit nggak jadi, mau nyolong-nyolong dikit nggak jadi. Ibu paham nggak nyolong dikit, Bu? Ini maaf Ibu, nyolong dikit itu misalnya Ibu belanja di mbak-mbak tukang sayur yang gerobak itu. Ibu mau pulang, tambah cabai 1 ya, Ibu masukin. Itu nyolong, Bu. Cabai merah yang panjang keriting itu, Ibu ambil 1 masukin, itu nyolong. Coba kalau Anda kata 100 orang begitu, 100 cabai berapa kilo itu? Itu nggak boleh tuh. Itu dosa. Tapi kalau kebanyakan jadi dosa besar dia. Nah makanya sekali lagi puasa sunnah Arafah ini menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang maksudnya Allah lindungi kita sehingga kita tidak ada termotivasi untuk melakukan dosa. Oke, itulah utamanya puasa Arafah. Kemudian Allah berbangga-bangga kepada malaikat terhadap hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Ini hadisnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikat terhadap orang-orang yang beribadah pada hari Arafah, seraya berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku yang kusut dan berdebu itu. Jadi orang sedang wukuf di Arafah dalam keadaan kusut dia, berdebu dia, kumal dia, bau dia, bau keringat. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh bersisir, nggak boleh pakai cat bibir, pakai celah, nggak boleh. Jadi Allah banggakan tuh hambaku bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, bagi orang yang tidak berhaji, lihat tuh hambaku, mereka sedang menjalankan puasa Arafah. Jadi orang yang sedang berhaji tidak dibolehkan atau tidak disyariatkan berpuasa. Kita yang tidak berhaji disuruh berpuasa. Kenapa? Pahala puasa Arafah itu selain menghapuskan dosa, dia setara dengan orang yang wukuf, artinya setara dengan ibadah haji. Luar biasa. Makanya jangan sampai ketinggalan setidak-tidaknya puasa pada hari Arafah. Setidak-tidaknya kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian dalam hadis yang lain
tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak pula amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahdid dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Habis sholat kita bertakbir, kita bertahlil, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Setidaknya 4 maknanya. Yang kedua, tidak ada Tuhan tempat meminta kecuali hanya Allah. Yang ketiga, tidak ada Tuhan tempat menggantungkan harapan kecuali hanya Allah. Yang keempat, tidak ada Tuhan tempat berlindung kecuali hanya Allah. Itu dia putar-putar la ilaha illallah, la ilaha illallah terus sampai 100. Habis sholat 5 waktu 100, berarti 500 sehari semalam. Kali setahun, kali 10 tahun udah berapa gitu tuh. Makanya kalau nanti orang banyak tahlilnya ketika sakaratul maut, kata Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, surga jaminan dia. Siapa yang bisa mengucap? Yang banyak dia bertahlil selagi hidup. Itu yang banyak. Makanya kata Nabi, orang mati itu tergantung ucapannya sehari-hari. Kalau lagi masih hidup dia suka ngomel, begitu mau mati mel mati dia. Kurangin ngomel itu. Kalau dia laki-laki suka main gaplek, dibantingnya gaplek, mampus loh. Begitu mau mati, mampus. Tergantung ucapan sehari-hari. Makanya banyak zikir tahlil. Kemudian banyak bertakbir, banyak bertahmid dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tambah lagi hari tasyrik. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi keluarga yang ada niat untuk berkurban dari tanggal 1 sampai disembelih hewan kurban kita. Suami nanya, bagaimana istriku? Ya suamiku, apakah kita berkurban tahun ini? Ya terserah, ada duitnya, ada sih kayaknya, alhamdulillah. Ayo berkorban, bilang sama anak-anak. Nah, tahun ini kita berkorban. Ingat ya, nanti tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu tanggal 7 Juni, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kalau mau cukuran, dari sekarang lah. Potong rambut, potong kuku dari sekarang lah. Begitu tanggal 1 masuk, stop. Nanti begitu disembelih hewan kita, baru kita tahallul seperti orang haji, maka pahalanya seperti pahala haji. Begitu. Berdasarkan hadis, apa kata Nabi? Man arada ayyudhiya kadakhalat ayyamul ashr fala ya'khudh min sya'rihi wala azfarihi. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban lalu masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong sebagian daripada rambutnya ataupun kukunya. Tahan. Nah, ini amalannya. Jangan cukur rambut, Ustaz ya. Kalau saya mandi Ustaz, tiba-tiba rontok rambut saya beberapa, nggak apa-apa. Itu nggak disengaja. Yang disengaja itu cukuran, potong-potong, itu nggak boleh. Apakah wajib Ustaz? Tidak. Sunnahnya. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugilah dia. Jangan nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa mungkin malas. Sunnah ini jadi malas kita. Tapi kalau kita bilang rugi, kenapa? Hidup ini ibarat pedagang. Kata Nabi, juga disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita mengamalkan hanya yang wajib, kita baru pulang modal. Untungnya di mana? Untungnya di sunnah. Itulah keuntungan-keuntungan. Nah, makanya yuk kita tahan diri kita, keluarga kita, kalau memang tahun ini kita ada niat mau berkorban. Nah, selanjutnya berhari raya Idul Adha. Ini amalan juga. Pertama apa dia amalannya? Bertakbir. Ya. Takbir Idul Fitri dimulai maghrib akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar. Kalau takbir Idul Adha dimulai waktu subuh tanggal 10, bukan malamnya itu. Kalau Idul Fitri malamnya itu. Kalau Idul Adha waktu subuh, habis salat subuh tanggal 10 Dzulhijjah itu takbirlah di situ terus sampai 4 hari.
10, 11, 12, 13, habis asar, stop, tak ada lagi takbiran. Begitu mengamalkannya. Jadi takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali. Boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Nanti di ujungnya walillahil hamd. Jangan begini walillahirham. Salah, ilham itu nama orang. Bukan ilham tetapi hilhamd. Walillahil hamd. Itu takbir kadang-kadang banyak yang salah juga. Dan gak boleh pakai musik. Allah bentuk, gak boleh. Takbir itu murni. Kalau tengah malam jangan pakai mic keluar. Ada yang sakit gigi, marah-marah dia. Di dalam aja takbirnya. Begitu. Nah kemudian yang kedua mandi sunnah. Mandi sunnah seperti mandi wajib caranya. Gimana caranya Ustaz? Buka lagi channel live saya, Ustaz Arifin Purba, cara mandi wajib. Gak mungkin saya ajarkan di sini, malulah. Mandi wajib pula di tengah-tengah orang ramai repot. Mandi sebelum berangkat salat Id, mandi sunnah. Nah kemudian yang berikutnya berangkat ke tempat salat Id, lalu bergembira selama lebaran itu. Ya, dengan keluarga, dengan sahabat. Jangan manyun waktu lebaran, gembira, senang-senang, mau bakar-bakar, silakan bakar-bakar. Makanya jangan bakar-bakar malam tahun baru. Ya, itu apa? Itu kan amal orang itu. Kalau mau bakar-bakar, bersenang-senang di Idul Adha ini lah. 4 hari kita disuruh bakar-bakar. Habis salat Id, boleh kita bakar-bakar sampai tanggal 13. Gembira kita. Dan bahkan haram berpuasa. Setahun 5 hari diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, tambah hari tasyrik 11, 12, 13. Tapi khusus hari tasyrik bagi orang yang haji, mereka tidak haram puasa. Kenapa Ustaz? Orang yang pergi haji, misalnya hajinya haji tamattu, pakai ain ya, tamattu, haji bersenang-senang. Jangan haji tamatu. Kalau tamatu itu artinya tangi mangan turun. Iya, itu tamatu, tangi mangan turun. Apalagi haji plus. Begitu pulang haji, badannya besar, gemuk, karena tiap hari makan tidur. Tak ada ibadah. Jadi tamattu. Nah itu wajib bayar dam. Ustaz, saya nggak punya duit, Ustaz, kehabisan duit. Lalu bagaimana saya nggak bisa beli dam? Maka solusinya kata Allah, berpuasalah 3 hari di sana. Di Mina itu puasa 11, 12, 13. Tambah nanti di tanah air 7 hari. Jadi 10 hari lah itu pengganti damnya. Boleh yang berpuasa di sana orang yang berhaji, tapi bagi kita yang tidak berhaji tidak boleh puasa, haram hukumnya 5 hari. Ini Bapak Ibu sekalian. Adapun dalil-dalilnya takbir Idul Adha disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu ba'da subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah dia mulai takbirnya, ba'da subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ takbiran. Dalilnya ini surah Al-Hajj ayat 28. Adapun takbir untuk Idul Fitri disebutkan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, kemudian bertakbirlah di waktu maghrib hari terakhir Ramadan sampai khotib meninggal pagi harinya. Nah, jadi jelas cara-cara bertakbirnya disebutkan dalam Al-Quran, langsung Allah berikan petunjuknya. Tapi kadang-kadang di antara sebagian besar umat Islam tidak mengamalkannya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya berangkat ke salat Id. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya berkata, adalah Nabi SAW keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau makan lebih dahulu, dan tidaklah beliau makan pada hari Adha kecuali beliau sholat lebih dahulu.
Jadi kalau Idul Fitri, Nabi itu makan dulu, minum dulu, baru berangkat sholat. Kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, berangkat sholat dulu, habis subuh jangan makan, jangan minum, jangan ngopi. Berangkat sholat, nanti setelah pulang sholat barulah dia makan ketupat dibelah 4 sama Pak Ustadz, sungguh nikmat. Itu pulangnya. Ini tuntunannya Bapak Ibu, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Amalkan ini, luar biasa. Nah, kemudian keempat, menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu disembelih tanggal 10 di sholat Id boleh, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, stop ba'da asar, jangan menyembelih lagi. Tuh, 4 hari itu menyembelih. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis An Aliyin qol yaumul hajjil akbar yaumun nahar. Haji akbar itu adalah haji hari menyembelih kurban. Jadi kalau kita berkurban, pahalanya seperti haji akbar. Panitia kurban yang capek, yang baik dan macam-macam itu, motongnya, mencincangnya, membersihkan kotorannya, capek dia, tapi ikhlas, maka dapat pahala haji mabrur. Begitu. Tapi sebaliknya kalau panitianya, wah, begitu dia motong, main ambil aja kepala, kulit semua diambil sama dia, dagingnya semaunya dia, itu neraka itu. Nah, boleh seperti itu. Ya, kalaupun kita mau bayar yang potong, jangan diambil dari bagian kurban, tapi khususkan uang untuk memberikan. Kita menyerahkan seekor kambing ke panitia, tambah ini 100.000 uang operasional. Begitu. Nah, dari situlah kalau kita mau beli macam-macam berkurban. Nih disebutkan dalam hadis. Mari kita lihat. Seorang menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhaji itu?" Beliau menjawab, "Orang yang kusut rambutnya, tidak disisir, dan orang yang bau badannya tidak pakai minyak wangi." Seorang lain berdiri kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, haji apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Mengeraskan suara talbiyah dan mengalirkan darah kurban." Jadi orang yang berkurban itu pahalanya seperti haji afdal. Luar biasa kurban ini dari sekalian. Makanya jangan ketinggalan kita tiap tahun. Iya. Nah, bahkan Nabi menegur bagi orang yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apa artinya? Dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan namun tidak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat dia ke tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat ke Masjid Al-Muhajirin. Kenapa? Karena dia orang pelit, medit, bentuk kasir, kolak, senala kehe. Nanti korban tak berkorban. Jangan dekat-dekat kata Nabi. Masa yang nggak mampu 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Disifati oleh Nabi sebagai orang pelit kata Nabi. Ini hadisnya. Dan tidaklah pernah bersatu sifat kikir dan iman di dalam qalbi seorang hamba selamanya. Kalau dia beriman, betul imannya, pasti tidak ada kikir dalam qalbinya. Tapi kalau dia kikir mengaku beriman, pasti tidak ada iman dalam qalbinya. Karena tidak mungkin nyatu iman sama kikir, tidak mungkin nyatu kata Nabi, seperti ayam dan musang. Coba kita rasa-rasakan diri kita, kikir atau iman atau kikir kita? Mari kita coba berhitung ya, ini perhatikan ini penting ini, terutama bagi bapak-bapak ini. Patungan sapi, 1 ekor sapi itu untuk 7 kepala keluarga. Patungan 1 kepala keluarga itu 3.500.000. Misalnya nih, 3.500.000 dibagi 365 hari, hanya 10.000 pun tak sampai sehari kita nabung. Tidak sampai bu 10.000. Ini kita nyicil motor NMAX kuat kita. HP-nya pun iPhone, iPhone apa nggak tahu lah. Mobilnya, TV-nya 60 inci, kulkasnya 17 pintu. Tak pernah berkorban dia, ya Allah ya Rabb. Itu yang terjadi. Apalagi ini misalnya rokok surya filter. Pak Ustaz tahu
harganya 27.200. Utangnya di Google tadi malam. Itu nggak berapa harga rokok? 27.200. Satu hari satu bungkus kali 365 hari, setahun 9.928.000. Tak pernah kurban dia. Nggak mungkin satu hari Pak satu bungkus, bisa dua. Apalagi ketemu teman yang suka nebeng, 3 bungkus sehari. Apalagi dia suka mancing di empang, 4 bungkus sehari. Padahal yang namanya orang mancing gak ada kemajuan Bu, kalau maju jebur ke empang dia. Itu ya, tak pernah kurban, bayangkan itu. Padahal satu bungkus rokok itu dia datang disumbangkan untuk Israel itu. Di rata-rata yang punya pabrik rokok itu orang-orang itulah. Mereka itulah. Makanya coba umat Islam yang laki-laki terutama berhentilah merokok. Kalau ada ustadz masih merokok dipertanyakan ke akidahnya itu. Mana ada ustadznya dikenal ustadz nih ustadz. Ustadz kalau ustadz merokok ini saya jangan tersinggung yang lain Pak. Saya ini ustadz. Nah, saya galak ngomong di sini. Coba mikirlah kita, masa asap diisap dibuang? Coba kalau diisap dikunyah, kan enak deh. Padahal ditulis di bungkusnya, apa tulisnya? Rokok, apa namanya? Mengakibatkan kanker, kan begitu ya? Bukan kanker. Kalau kanker biasa mau kanker, nyungsep biasa nyungsep tuh. Tapi memang dasar udah mata buta, hati pun buta, pikiran pun buta, tak dibaca lagi itu. Coba nanti bikin tulisannya, rokok bisa membuat kamu mampus. Nah mungkin nanti lebih ya. Ya agak kasar saya, udah bolong itu kakek-kakek itu dibikin gambarnya. Masih juga. Allahu Akbar. Ada rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, sudah haji ya Allah ya Allah. Ya berhenti. Tabung itu duit, bikin korban. Itu caranya. Nasihatin Bu Bapak, Bu. Nasihatin bapaknya, dinasihatin Bu. Ancam dikit Pak, kalau enggak berhenti Pak, awas Pak, saya dapat jatah malam Jumat ini. Bilang gitu. Maaf ya Pak, ini saya betul-betul menyampaikan ini. Makanya saya sarankan kita umat Islam ini diobok-obok terus tak kompak kita. Jualan mereka kita beli juga. Udah boikot masih datang juga. Benci Israel, Palestina kasihan. Jajan makanan masih ke sana juga. Udah jangan makan itu lagi dah, nggak usah lah. Berhenti. Maka saya sarankan ini bikin Muhammadiyah Mart, bikin Bank Muhammadiyah. Air itu mana lagi nih air apa? 212. Mana yang MQ itu mana? Sulima mana Sulima? Kenapa kita bisa berhenti? Ditekan dari atas, lawan aja harusnya. Kan Muhammadiyah duitnya banyak, kampusnya banyak, rumah sakitnya banyak, bahkan negara ngutang sama Muhammadiyah. Kenapa nggak bikin bank? Nggak dapat izin Ustaz. Ya, haruslah sakaratul dulu lah kalau begitu. Nah, padahal kurban itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama satu keluarga. Kalau dam untuk haji umroh itu atas nama pribadi. Kalau akikoh atas nama pribadi. Tapi kalau kurban atas nama satu keluarga, minimum 1 kambing. Tidak boleh pakai soang, Bu, nggak boleh. Ini hadisnya. Wahai sekalian manusia, diperintahkan kepada setiap pemilik rumah keluarga pada setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Satu keluarga dia. Dalam hadis yang lain kita lihat di sini adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka makan dan memberi makan dari daging kurban itu sehingga manusia telah bermegah-megahan. Maka setelah itu menjadilah sebagaimana yang kalian lihat. Artinya apa? Ya Rasulullah, kalau 1 kambing 1 keluarga kami mampu. Akhirnya masing-masing keluarga banyak berkorban. Saya katakan tadi, Jakarta sekitarnya ini saya kira mampulah dia nabung 10.000 sehari. Ramai itu keluarga-keluarga berkorban semua. Ini Bapak Ibu sekalian,
Jadi atas nama satu keluarga, yang nama yang disetor ke panitia silakan digilir. Tahun kemarin anak saya yang perempuan si kakak, tahun ini anak saya yang laki ini si adek, tahun besok nanti mungkin nama saya, tahun besok ini nama istri saya, muter terus tiap tahun yang disetorkan. Makanya ketika menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad Arifin Purba wa alihi, disebutkan keluarganya. Ini dia sama satu keluarga supaya akrab kompak keluarga itu. Makanya kurban pendekatan itu dia. Nah, semuanya bernilai ibadah dan dapat memperbagus jiwa keluarga itu. Ini hadisnya nih kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya sebagai pahala, kuku-kukunya sebagai pahala, bulu-bulunya sebagai pahala. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengan kurban itu. Semuanya berpahala, kukunya, tanduknya, apalagi bulunya. Coba Bapak Ibu sekali-sekali hitung bulu kambing itu, Bu. Bingung kita hitung, tapi itu pahala semua, tak ada yang gratis. Darah dipotong sebelum sampai ke tanah sudah sampai kepada Allah. Makanya disunahkan kita menyaksikan kurban kita dipotong. Ya Allah, terimalah kurban kami untuk keluarga kami ini, ya Allah. Baguskanlah jiwa keluarga kami, ya Rabb. Begitu caranya. Saksikan. Maka Nabi menyaksikan kurban yang disembelih. Ali menyaksikan kurban yang disembelih. Bahkan Nabi menyembelih sendiri. Bapak-bapak juga kalau mampu sembelih sendiri. Begitu caranya. Nah, kemudian implementasi kurban dalam kehidupan. Ini bagian akhir. Implementasi kurban dalam kehidupan. Tadi aspek ritual, ini aspek sosial. Harus kita aplikasikan dalam aspek sosialnya. Kita terapkan dia. Apa itu aspek sosialnya? Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk berkurban lebih dari itu dalam kehidupan sehari-hari demi menolong agama Allah. Bukankah keluarga Nabi Ibrahim tengah melakukannya? Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan cinta yang disayanginya dengan bersedia untuk menyembelih putra kandungnya sendiri. Kata Allah, sembelih Ismail. Melihat dalam mimpinya, sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya, 12 tahun gak jumpa, 13 tahun gak jumpa, begitu jumpa disuruh potong. Bagaimana itu bayangkanmu? Itulah pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga begitu, berkorban nyawa, siap berkorban nyawa, mentaati perintah Allah. Kata Nabi Ismail, apakah ini perintah Allah, wahai ayah? Ini perintah Allah, nak, siap, jangan khawatir. Semoga aku insya Allah anak yang sabar. Itu Nabi Ismail. Siti Hajar pun begitu, ditinggalkanlah Siti Hajar itu di lembah Bakkah itu. Di lembah Ka'bah itu dulu belum ada apa-apa, ditinggalkan oleh Ibrahim. Kata Siti Hajar, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Aku ditinggalkan di sini sama anakku. Ini perintah Allah. Siap, kalau itu perintah Allah. Begitulah pengorbanan mereka, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita korbankan sebagai aspek sosial untuk menolong agama Allah? Apa yang sudah kita korbankan? Sudahkah kita mengikuti pengajian dengan mengorbankan waktu, dana, tenaga untuk mempelajari agama Allah? Kadang-kadang hujan sedikit udah malas kita, jauh sedikit udah malas kita, dan seterusnya. Mana pengorbanan kita terhadap agama Allah? Untuk itu mari kita berkorban demi membela agama Allah. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya wewenang dengan wewenangnya. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu dijanji oleh Allah. Kalau kita tolong agama Allah, kita ditolong oleh Allah, pasti itu. Tapi menolongnya dengan penuh keikhlasan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menunaikan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat.
haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ulama tafsir mengatakan dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Syawal dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah dia diam terus selama 3 bulan. Sampai haji dia berhaji. Boleh. Datang ke Mekah dia tawaf, dia umroh. Udah itu dia batalkan tahallulnya, haji tamattu, menunggu terus. Boleh dari bulan Syawal dia berangkat haji. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tips agar diundang Allah untuk umroh dan haji. Kira-kira Bapak Ibu mau cepat nggak berangkat umroh haji? Mau nggak? Oh, semangat banget ini, nampak kali belum umroh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada tipsnya nih. Ini perhatikan, coba amalkan ini tips yang terakhir agar kita diundang Allah untuk umroh dan haji. Karena umroh haji ini adalah undangan Allah, bukan kita. Banyak orang kaya tapi nggak datang ke sana karena Allah yang undang dia. Ini undangan, ada tipsnya. Pertama, perhatikan ini, amalkan. Yang pertama adalah tanamkan niat dan tekad yang kuat dengan keyakinan yang full, bulat, jangan teang dia. Hakul yakin. Ini kadang-kadang saya tanya, Pak, ini umroh Pak? Ustaz, sebetulnya saya pengen Ustaz, tapi kayaknya nggak mampu deh. Kenapa Pak? Saya kerja, gaji saya sekian. Nah, setiap bulan saya harus keluarkan untuk kontrakan, untuk anak sekolah, apalagi itu saya dapat surat undangan pernikahan, udah ada 5 surat undangan Ustaz. Macam mana saya mungkin umroh, haji? Itu namanya menjengkalin Allah. Jangan begitu. Kita harus punya keyakinan. Punya keyakinan. Bapak Ibu, saya datang dari Medan dulu. Orang susah saya. Kuliah S1 di Al-Qahriyah, S2 di Kampung Melayu. Kemudian saya menikah dengan orang Betawi, Ciputat. Kebetulan orang Betawi ini tajir, lumayan lah kaya. Iya, orang Betawi kaya dan religius. Anak-anaknya perawan terjaga sudah diumrohkan dan dihajikan semua. Termasuk istri saya waktu masuk perawan dia sudah hajah, menikah dengan saya. Saya ceramah di mana-mana dipanggil orang, Pak Haji. Saya katakan, ya saya sudah naik haji tapi belum pergi haji. Lambat kali Bapak ketawa. Ini yang cepat dia. Iya, saya sudah naik haji tapi belum pergi haji. Masih mikir Bapak-Bapak Bu? Cuman ada Bapak ini. Cuman udah tahu Bapak sebetulnya nggak diungkapkan aja ini dia. Ketika ketemu mertua sama ipar-ipar, ceritalah mereka di depan saya tentang apa? Tentang Pasar Sen, tentang Bin Daud, tentang Ma'lang. Wah, semuanya cerita. Aku terbengang-bengang lah, aku begini. Terbengang-bengang aja saya. Orang belum pernah ke sana. Tapi karena penuh keyakinan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, satu ketika jamaah saya di Kemanggisan ini, direktur utama punya perusahaan, dari bujangan dia murid saya sampai sekarang punya cucu. Nanti habis dari sini saya ke rumahnya untuk akikah cucunya. Ditawari lah Ustaz Purba, iya Pak Haji, mau berangkat haji enggak? Terdiam saya, nggak jawab saya, terpaki begitu. Ustaz kenapa? Tadi Haji ngomong apa? Saya bilang berangkat haji, itulah saya jadi sampai geledek. Saya bilang, siapa yang tak mau Ji? Kalau gitu Ustaz urus, daftarlah saya ke haji biasa. Ya, berapa DP-nya? 25 juta. Nggak tahu itu kemana duitnya ya. Nah, 25 juta. 3 bulan kemudian ketemu kawan yang punya travel plus. Ustaz, ya, udah haji belum? Baru daftar Ustaz. Kemana itu? Ya, biasalah, reguler. Udah Ustaz, ambil aja duitnya. Terus serahkan ke travel kami. Lalu berangkat kita, ya banyak kurangnya Ustaz. Nggak apa-apa, nggak usah tambahin, tapi bantuinlah kami sebagai asisten pembimbing. Wah, langsung Pak, langsung berangkat sebagai asisten pembimbing. Kalau nggak salah itu usia saya 2012 atau berapa itu, berangkat langsung Bapak Ibu, langsung berangkat tahun itu. Nah, tahun biasanya berangkat terus umroh, berangkat terus. Nah, akhirnya kalahlah itu keluarga saya. Mereka sekali pergi, aku berkali-kali. Kalau mereka manggilnya tak haji, kalau saya dipanggil orang Ustaz Haji,
kalimat wajib mustaqil kali ini. Nah, lebih panjang dia. Kenapa? Saya hakul yakin kepada Allah. Allah undang kita itu. Makanya harus penuh keyakinan. Nggak boleh kita putus asa atau pesimis. Penuh keyakinan. Saya harus ke sana ya Allah. Caranya engkau yang tahu. Yang kedua, bikin tabungan. Bikin kaleng-kaleng tulis umrah suami istri. Masukkan Pak uang 5.000, 10.000. Yang tadi beli rokok Pak, masukkan uangnya Pak. Umrah. Kalau haji kan 35 tahun, umrah dulu deh. Ustaz kapan berangkatnya? Jangan dipikirin. Tiba-tiba nanti Pak, kalau bapak dan ibu serius, ditelepon kawan. Assalamualaikum, ini si Anu ya? Kamu siapa? Ya kawan kita dulu lah, saya kawan kamu dulu begini. Ya Allah, kabarnya kamu sukses ya? Sekedar aja. Tapi begini ngomong-ngomong udah umrah belum? Belum, baru daftar. Bagaimana kalau kita berangkat bareng? Masya Allah, banyak jamaah saya begitu Bu. Ditelepon kawannya dia berangkat. Kadang-kadang dibiayai anaknya. Kadang-kadang enggak sangka-sangka. Kalau Allah sudah mengundang, dari mana ada caranya? Yang penting kita mulailah menabung. Kalau bingung cara travelnya, bingung saya. Begitu. Begitu saya pembimbing. Nah, baru yang ketiga, selalulah bertalbiyah Bu. Habis sholat Pak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik, aku penuh panggilanmu, panggil aku ya Rabb. Habis salam baca. Ibu-ibu lagi gendong anak cucu, labbaik Allah, begitu. Jangan gendong cucu, cubit-cubitan, senggol-senggolan. Udah besar anak ibu tukang ngibin orang ya. Kalau perempuan dicubitin orangnya. Ibu lagi goreng bakwan, labbaik Allahumma labbaik. Bakwanya gosong, kata suami, enak, kenapa? Rasa talbiyah. Begitu. Sering-seringlah bertalbiyah. Insya Allah diundang oleh Allah nanti. Nah, baru yang terakhir, ini nggak kalah pentingnya Bu, Pak, supaya kita dipanggil oleh Allah umrah dan haji. Apa itu? Rajin-rajinlah baca surat tanah. Bapak ibu punya tanah 5, baca salah satunya, ini jual, begitu. Jangan tanah orang, tanah sendiri. Pak, kalau bapak ibu punya sunat tanah 5, lalu mati, nggak pernah umrah haji, kata Nabi silakan mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi. Nah, rasain. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kalau kita mati Pak, kita sembah surat tanah itu, anak-anak kita berantem berebut warisan. Untuk apa ditinggal-tinggal banyak-banyak? Berangkat haji umroh. Makanya ada orang gelarnya Haji Mansur. Artinya apa? Halaman digusur. Lumayan. Itulah dia caranya. Mudah-mudahanlah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diundang untuk umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hari Senin bersih-bersih. Enggak dong. Hari Senin bersih-bersih. Hari Selasa menangkap ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.